nan mandera sokan dinai ka pulang ka kampung juo mancan liak mande lasaki pulo mandekan dua kini nyo mande kini lah tuo mancan liak mande lasaki pulo mandekan dua kini nyo mande kini lah tuo. Hati denai rasokan Jawa jo mande hati den ibo hanya jo mande tampe bamanjo mandekan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kita bahas kaji baru kategori persiapan Ramadan di bulan Rajab. Ma'rifatul ajama takumun bis sholat. Ilmu makrifat itu ada di sholat ya. Langsung ke kaji risalah. Kita syahadatain awali sholawat, istighfar, talqin zikir tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Taharah. La ilaha illallah. Talqin nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholih wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridwallahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqi hajatina. Pak khususan Abaruhi Nur Muhammadin khususan Al-Arwi Muhammad Nabi Dinaka wabil khusus Hadiri Al-Mahdi Kalifatulodin wa khususan Arwahi Juriyati wa khususan Abrahi Muslimin Muminin wa Musinin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma ayyina lal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafial muhimmat, Allahumma ya dafial baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina nafsakatil maut wa najatan minan nari wa ala indal hisab. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa hludatan lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balikna Ramadan. Kita tetap berdoa memohon diberkahi nanti di bulan ini Rajab, Syaban dan sampai ke puasa Torekot pada Al-Nafs di Ramadan. Hukumnya wajib. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita bisa hari ini diberi waktu datang bertolibul ilmi. Asadatu ada'u damayati akhwati jami'ati subhanal masihiyati ya ma'arahimakumullah ya. Waman yataluhu bitoriqatin dan andung talimi, waman yataluhu mubasyaratan abra wa syairiti tawasiliti ijmi'ai jami'uhum rahimahumullah. Bihadal istimai adal fakirul ahma'aku sanu nafisu hajanal lailata. Ikhwan, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun tidak langsung melalui medsos ya, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk yang kita bahas agak ke dalam lagi ya, yaitu ilmu makrifat. Itu ada di sholat. Kenal Allah itu ada di sholat. Bab 1 ya, ada 2 bab pendek-pendek aja. Langsung ke tajuk risalah. Amma ba'du. Ilmu makrifat itu pengenalan mendalam tentang Allah ya. Jadi namanya ilmu makrifat, mengenal sangat mendalam tentang Allah itu namanya ilmu makrifat. Sangat erat kaitannya otomatis dengan sholat, sangat erat. Bahkan sholat kan kita sama tahu puncak tertinggi dari makrifat itu sholat ya, puncaknya adalah sholat ya. Tarekot belajar sholat, puasa untuk bisa sholat ya. Puasa itu untuk bisa sholat Pak ya. Di mana seorang hamba benar-benar mengenal dan menyifati Allah sesuai kehendaknya, bukan dengan pikiran. Sesuai kehendak Allah, menyifati Allah itu, mengenal Allah itu bukan berdasarkan pikiran kita dan apalagi khayalan sendiri. Sehingga sholat menjadi amalan puncak yang dilandasi pemahaman ilmu tauhid. Karena Allah itu harus disendirikan atau diahadkan, bukan sekedar ritual tanpa ilmu. Disinilah pentingnya ilmu dulu sebelum amal. Sholat dulu diilmui, mengenal Allah juga harus diilmui. Itu pentingnya ilmu dulu sebelum amal. Itu gunanya taklim. Sehingga sholat yang kita amalkan benar-benar bermakna sebagai pengenalan dan ibadah kepada Allah, bukan sekedar wirid kosong. Pengenalan Allah yang disebut makrifatullah ya. Dulu kenali makrifatullah, awaludin makrifatullah. Itu kuncinya di thalibul ilmi. Harus ada guru. Untuk makrifatullah itu harus ada guru. Sebelum beribadah, seseorang itu harus memahami Allah dengan sifat-sifatnya awal. Guru sering menyebutkan itu guru umum, sifat-sifatnya. Masih menggunakan pikiran Pak, masih menggunakan kecerdasan. Sifat Allah ada sekian ya.
masih memakai pikiran dan masih menggunakan pikiran. Banyak ulama seperti itu menyampaikannya. Jadi bukan berdasarkan asumsi sendiri dalam mengenal sifat Allah. Ya. Karenanya guna mendapat makrifat perlu guru pembimbing yang handal, terutama memahami secara sisi spiritual. Dalam ilmu tasawuf, ikhwan akhwat. Ilmu tasawuf nih, teori tasawuf. Guru itu ada dua. Pembimbing itu ada dua. Ada guru umum, ada guru khusus. Bahasa umumnya begitu. Ya. Guru umum mengajari kita berbagai pengetahuan spiritual, boleh jadi kajiannya mendalam. Boleh jadi, tapi masih tetap guru umum. Tetapi tetap saja yang disentuh itu kecerdasan akal. Iya kan? Pasti dipaksakan paham dengan akal. Atau kesadaran kognitif bahasa epistemologinya. Guru seperti ini banyak, Pak. Banyak sekali. Bahkan lewat Google, lewat YouTube pun kita boleh berguru. Tapi tetap kognitif mengandalkan kecerdasan alam, akal, dan logika. Betul kan? Boleh, nggak disalahin. Banyak yang handal-handal, tapi tetap guru umum. Guru umum. Jadi itu para alim ulama umumnya disebut seperti itu. Tugas mereka hanya apa Pak? Dalam beragama mengenal Allah. Dalam beragama mengenalkan Allah itu tugas ulama umumnya hanya memperkenalkan melalui kecerdasan otak. Melalui kecerdasan otak, tidak kecerdasan qalbu. Beda ya? Jadi guru itu ada dua. Bapak-bapak kebanyakan yang masih pada tidur, yang masih ada enggak ngaji ke sini itu mendalaminya melalui kecerdasan otak. Misalnya andong men-share, dibaca, itu tetap menggunakan kecerdasan otak. Berarti masih guru umum. Ya. Nah, pahami dulu. Dalam ilmu tasawuf begitu meneraskannya ya. Jadi guru umum itu mengajari mencerdasan otak saja, itu yang disebut alim ulama. Selanjutnya ada yang namanya guru khusus. Ya. Ada namanya guru khusus. Antum mengaji di masjid mendengar ustadz membaca itu guru umum Pak. Setelah antum keluar ustadz tadi nggak bertanggung jawab Pak. Itu perbedaan guru umum dengan guru khusus. Guru khusus itu terikat. Antum setelah dapat talim itu bertanggung jawab. Itu beratnya guru khusus. Makanya sering diuber tuh. Ya. Nah, makanya guru khusus dan guru umum itu perbedaannya sangat beda sekali. Ya. Ilmu tasawuf ngajarin begitu, ikatannya lebih dekat, ya. Jadi paham ya, ada dua guru ya. Ada guru umum, ada guru khusus. Nah, pertanyaannya, adonan bertanya. Silakan. Pertanyaannya, bapak-bapak ngaji kemari, taklim kemari itu menghadapi guru umum atau guru khusus? Guru apa? Guru khusus. Makanya kalau bapak-bapak di luar itu ditegur, yang bapak-bapak nggak paham, bisa tersinggung nggak? Ada yang tersinggung Pak. Karena guru khusus itu setelah taklim dia bertanggung jawab setelah dia dilepas orang itu. Dalam ilmu tasawuf ada dua guru, ada guru umum, ada guru khusus. Guru umum itu banyak, itu yang disebut kaum ulama, tidak bertanggung jawab setelah menyampaikan taklim. Dalam ilmu tarekat ada yang disebut guru khusus. Guru khusus itu sudah ditaklimkan, dia bertanggung jawab sampai bisa mengamalkan, maka harus ditalkin. Betul? Itu poinnya. Guru umum banyak ya? Banyak. Insya Allah dong doakan Ustadz Paudi, Ustadz Aris, Ustadz Rusdi, Ustadz Ridwan, Ustadz Faal, semuanya, Ustadz Iwan yang ada di sini menjadi guru khusus. Ya,
menjadi guru khusus. Nung doakan. Ya. Kapan? Pokoknya selama masih hidup bisa jadi guru khusus. Ya, mau? Capek dong. Ya, capek lah ya. Sebenarnya bapak-bapak ini guru khusus, Pak. Terhadap amanahnya, betul kan? Ya. Nah. Guru khusus inilah yang disebut secara lebih dalam. Guru khusus secara lebih dalam di Quran menyebut apa? Walian mursida. Ada di Quran kan? Itu guru khusus, Pak. Seorang wali, pendidik, pasti mempunyai walian mursoba itu karomah. Pasti ada karomah. Ya, karena dia bisa memonitor di mana saja muridnya berada. Ya, menggunakan apa? Menggunakan atribut kekaromahannya. Ya, nggak percaya Pak? Mau coba sama guru Varian Musiban, dikirim cuit tempang antum. Ini benar ini, sungguh lillah, benar itu. Ya, jadi beruntung bapak-bapak mempunyai walian mursida. Ya, satu. Ya, kalau guru umum selesai dakwah di masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata jemaah pulang dapat amplop nggak bertanggung jawab. Sudah, terserah mau berubah, mau mendengar gaji nggak bertanggung jawab kan. Nah itu makanya dong doain, mau nggak jadi guru khususnya. Nah gini, seperti itu tugasnya. Ya. Ada yang namanya guru khusus, ya. Walian mursidan. Seorang wali pendidik pasti karomah. Dalam dirinya ada entitas apa karena karomah? Karena di dalam dirinya ada entitas Rasulullah. Itu yang disebut kemursidan. Warisatul anbiya. Ya. Dia membimbing ruhani utamanya. Membimbing ruhani. Bukan mengarahkan kecerdasan. Jadi antum harus melalui kecerdasan guru umum. Baru masuk kecerdasan ruhani. Sama ya, itu gunanya syariat. Makanya bertorekot tanpa syariat sesat loh. Ya, jadi tahapan antum itu sudah di guru umum. Guru umum itu banyak. YouTube, Google boleh. Asal otentik, asal jelas. Nah, tidak semudah itu mendapatkan guru mursyid, Pak. Percayalah. Susah itu. Karena membimbing ruhani ini pasti dipilih sama Allah. Bahkan, yakin antum? Ruhnya hadir mendampingi antum di perjalanan ke alam-alam pengalaman spiritual menuju Sidratul Muntaha, termasuk di alam kubur mendampingi antum. Tuh, di barjah antum didampingi guru mursyid. Itulah yang disebut kalau bahasa syariat yang mendampingi antum di alam barjah siapa? Syariat menyebutnya, dia bahasakan amal baik antum. Yang mendampingi antum di alam kubur adalah amal baik antum. Mursidannya. Nah, ya. Itu bahasa syariat, makanya bahasa syariat itu harus dijelaskan secara keilmuan. Supaya paham. Ya. Inilah yang disebut amal baik. Orang yang ke mursyid insya Allah amalnya bisa baik. Selama di dunia itu akan menjadi guru mursyid di alam barjah amal baik ini. Inilah yang disebut secara rohani namanya burok. Apa? Burok. Bahasa burok itu kuda bersayap. Itu iktibar. Ya, singa yang wanita cantik itu iktibar pakai sayap. Burok itu artinya apa? Kilat. Kilat artinya cahaya. Cahaya identik dengan Jibril. Duduk. Duduk. Jadi bait antum burok bisa berbentuk tin, bisa berbentuk nur, bisa pula berbentuk yang sifatnya lain. Wallahu alam. Nah, jadi guru khusus antum itu burok Jibril,
itu bahasa asli Arab lama behid, bukan hid, behid. Apa? Behid. Buruk Jibril. Paham ya? Duduk. Berarti ada ya? Ada ya? Ada. Bisa melalui DNA, bisa melalui kembaran. Jangan dikelenikan, orang ada pendekatan yang sama ke kodam. Jangan begitu memahaminya, tapi memahaminya harus jelas. Ya. Apa namanya? Buruk Jibril itu behid. Arti buruk bukan kuda, tapi cahaya. Bahasa Qur'annya nurin, nur ala nur, nurin ala nur. Ada di mana? Qalbu. Yang terdalam, nurani, itu behid. Ya, itu dihidupkan oleh orang berdasarkan nasab. Nah, pusing nih, mulai pusing nih. Tapi mulai benar akal kita nih memahaminya ya. Nah. Jadi itulah pendamping kita, guru kita. Apakah mau diambil dia? Perlu guru behit juga mengeluarkannya, ya. Nah, ini mendampingi antum dalam perjalanan kepada Allah, khususnya tiap hari 5 kali. Menguatkan, menggeser bisikan waswisu fisuduri ras makhluk lain. Jadi kalau antum hanya mengandalkan malakuti, belum behit, itu makhluk. Duduk ya. Guru behit seperti ini super langka. Melalui derajat makomatnya. Dan tidak mungkin berguru kepada orang seperti ini hanya dengan membaca kitab-kitab. Seandainya ada kitab, ada kitabnya Pak, belajar kepada behit, ada kitabnya. Ya, tapi kalau dibaca dikasih kitabnya begitu, nggak bisa begitu Pak. Dia harus face to face, ada pembentuknya, ada wujudnya yang diwalikannya. Duduk Kak, diwalikannya. Jadi nggak bisa melalui nonton YouTube, nggak bisa. Jiwa kita harus ditalkin karena harus ada orangnya. Nah, ditalkin secara langsung oleh guru behit itu, disalurkan kalimat yang otentik ke dalam kolbu. Kalimat apa? Pengenalan kepada kolbu dan penafian dalam taharah. Ya. Sebagaimana kita contohkan secara logika, analogi dan sejarah ini harus diimani secara benar. Jibril itu buruk cahaya, mentalkin dengan ikro kepada Muhammad, betul? Betul nggak? Nabi loh menanamkan ikro kepada Muhammad. Jadi talqin itu membaca, ya, membaca kalam-kalam Allah dalam konteks ruhani. Nanti antum tunjukin, ya, kepada Muhammad. Jibril, Muhammad ditalqin oleh Buruk itu identik dibentukkan kepada malaikat. Malaikat itu yang disebut Jibril. Duduk. Pertama diapain dulu? Dicuci dulu toharo. Mana? Dari kepala sampai dada dibedah. Kemudian suruh baca ini kofi. Betul? Sama Pak, torekot begitu juga. Tetap harus ada guru. Ya. Duduk. Terus amalan-amalan tadi diteruskan oleh Nabi, bersambung kepada sahabat-sahabatnya. Tiap sahabat berbeda cara mentalkinnya, tapi dalam konsepnya sama, maknanya akan berbeda, ya. Nah, pengetahuan ini yang perlu Anda sampaikan dulu. Jibril mentalkin ikro kepada Muhammad, atau sebagaimana Muhammad mentalkin pengetahuan ruhaninya kepada sahabat, betul kan? Ditalkin tuh. Terus bersambung sebagaimana para guru behit mentalkin kepada ikhwan akhwat murid, betul? Nah, ini makna hakiki dari diijazahkan kalau bahasa syariat. Itu kuijazahkan, itu bahasa
syariat. Ada pakemnya ya. Ya. Tidak jelas lah ilmunya pasti kalau digitukan berpower. Pasti ilmunya kalau ditalkin itu berpower. Berpower itu memiliki ruh. Pasti ada powernya karena talqin itu memiliki ruh. Karena yang membahasakannya ruh. Duduk. Ruhnya itu adalah Ruhul Kudus. Pasti murni ya. Nggak percaya ya nggak masalah, itu hak manusia. Nah, cara nandang gitu. Silakan. Jadi bahasa Qur'annya talqin itu bahasa umumnya orang sering minta ijazah. Itu sama minta ditalqin. Tapi talqinnya iqra, bacaan ilmu. Tapi umumnya ijazah itu kan orang taklid, Pak. Masing-masing beda ijazahnya kan? Iya kan? Nah, itu dia. Udah jelas lah ilmu talqin itu pasti berpower karena terkait dengan ruh. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Sholat kan puncak ibadah. Ya. Nah, yang menunjukkan kualitas makrifat seseorang itu di sholat. Judul kaji kan itu, Pak. Ya. Jika sudah makrifat, sholat akan dilakukan pasti khusyuk sempurna, Pak. Nggak berat-berat tuh. Kuncinya apa dulu? Makrifat dulu. Ya. Maka sholat itu diilmui. Ya, nah itu. Karena ia benar-benar mengenal siapa yang ia sembah, itu bahasanya. Ya, antum benar-benar nggak mengenal siapa yang antum sembah, yang antum sujuti, yang antum hadapi? Allah tahu, itu syariat. Tapi dari konteks rohani nanti dulu. Ya, begini. Ini kaji ini udah kemana? Oh, udah dalam banget nih, agak ngeri-ngeri sedap nih. Ya. Jadi sholat itu bukan sekedar ritual wirid atau ibadah tanpa ilmu, nggak bisa. Hati-hati ya, belajar ilmu makrifat bisa jadi khayalan kalau tanpa guru. Hati-hati Pak, mengenal ilmu mengenal Allah itu bisa jadi khayalan kalau tanpa guru. Sepakat nggak? Pasti itu. Susahnya puncak pemahaman berada di guru mursyid. Kalau Allah berkehendak di guru umum dapat ya alhamdulillah. Tapi susahnya berada di guru walian mursidah. Ya. Atau guru behit bahasanya. Tanpa guru bisa tidak memiliki dasar yang tidak kuat loh. Tanpa guru ini. Tapi Allah ada yang berkehendak tanpa ada mursyid dia bisa sampai kepada makrifat. Ada. Ya. Ya. Sholat yang benar adalah ketika hati dan pikiran terhubung dengan Allah. Nggak bisa ya. Susahnya sholat itu. Nggak nafi. Pikiran kalau di latihan tarekot nafi. Tapi pas kita sholat, pikiran dan hati harus bersatu. Itu susahnya. Makanya kolbu kita sering terkontaminasi dengan pikiran. Karena pikiran banyak letak gangguan. Gangguan lingkungan, gangguan mata, gangguan korin. Maka bahasa kolbu itu menjadi bahasa pikiran. Ya. Jadi sholat pun nggak boleh menafikan pikiran. Karena sholat memerlukan kesadaran, bahkan sampai fisik harus sadar. Jadi kalau sholat merem juga nggak boleh. Nggak ada adab. Harus terbuka melihat ke sajadah, harus merasakan tubuh gerak, ya. Tapi menyatunya itu yang susah. Nah, tuh. Duduk ya. Nah. Jadi pikiran itu insya Allah mudah-mudahan sholat yang benar itu terhubung kepada Allah. Bukan sekedar gerakan fisik loh. Proses berpikir, mengenal, beramal, urutannya begitu. Sampai didirikan, itu yang beramal di sholat tadi. Urutannya harus begini. Di mana berpikir, itu kan mengenal Allah. Pikiran kita fokusnya, namanya makrifatullah. Itu kelandasan pokok yang kokoh bagi amal ibadah. Di antaranya yang lebih khusus sholat. Pikiran kita harus kenal Allah. Itu di sholat ritualnya. Agar tidak menyimpang kemana-mana. Nah itu susahnya.
Jadi singkatnya begini, sholat yang dilakukan oleh orang yang sudah mencapai makrifat adalah wujud nyata dari pengenalan mendalam. Itu judul kaji. Makrifat itu ada di sholat. Ya, tapi berat kan sholatnya kayak gitu. Ya. Wujud nyata yang mendalam itu di sholat. Bukan lagi sekedar kewajiban, tapi sudah pertemuan ruhani dan ada komunikasi dengan Robmu. Itu dia. Jadi makrifat dan sholat saling lengket, melengkapi, ya, lengket, ya, melengkapi. Karena makrifat adalah kunci pemahaman yang membuat sholat menjadi sempurna. Sementara sholat adalah bukti nyata dari makrifat itu sendiri. Buktinya antum makrifat adalah sholat. Iya kan? Nah, makrifat adalah tingkat tertinggi pengenalan jelas akan Allah. Dan sholat adalah wujud pengabdian tertinggi praktek kenal Allah. Jadi seseorang yang makrifat tidak akan meninggalkan sholat. Kalau udah kenal Allah, pasti nggak akan meninggalkan sholat. Karena memerlukan bukti kemakrifatannya. Kan gitu? Iya kan? Melainkan akan lebih fokus khusyuk karena kesadarannya akan Allah. Jadi makrifat adalah menemukan sifat-sifat Allah, itu dasar awal. Ilmu awal, sifat-sifat Allah. Nama Allah, Af'alullah. Ada di sifat 20. Jika orang sudah bisa menemukan sifat-sifat Allah saja, sederhananya bahwa semua hal dunia adalah penampakan kekuasaan Allah, itu tertingginya. Jadi bahasa sifat 20, sifat Allah itu bahwa semua penampakan ada yang di dunia ini adalah penampakan kekuasaan Allah. Itu bahasanya. Nampak, melihat mobil, melihat pesawat, melihat wanita cantik, melihat miskin. Itu sebetulnya penampakan Allah dalam proses kekuasaannya. Melihatlah di tempat yang banyak menjadi satu kepada Allah. Itu yang disebut masiwallah. Gitu ya. Nah itu. Nah, maka akan menghasilkan apa kalau begitu? Bagi diri kita, akses kejiwaannya. Satu, pertama, timbul rasa malu kita kepada Allah. Itu puncak tertinggi spiritual, akan malu kepada Allah. Berdoa juga mikir, malu lah. Gua udah dikasih napas masih minta juga mobil, gitu. Ya, kedua, kecintaan kepada hal yang selalu berada di sisi Allah. Pahala ridhonya pasti sangat cinta. Yang ketiga, hidupnya nyaman, tenang, anteng, asik. Itu dia. Kalau sholat kita sudah makrifat, itu dia sifat pada diri, dan itu nggak bisa dibohongin. Seorang muslim yang awam itu ketika melaksanakan sholat itu dibatasinya oleh apa, Pak? Waktu sholat. Betul? Pembatasnya adalah waktu sholat. Waktu sholatnya, misal waktu sholat asar dibatasi sholat maghrib. Itu bukti kita terkurung dengan tempat dan waktu. Sholat maghrib dibatasi oleh sholat isya dan seterusnya. Akan tetapi sholat ahlul makrifat tidak dibatasi oleh waktu. Bingung? Gini. Tidak ada batas antara sholat fardu dengan sholat di luar sholat fardu. Masih berat. Sehingga sholat bagi ahlul makrifat disebut arifin. Arifin bahasa Qur'annya. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Berat? Ya. Itu disebut sholat daimun namanya. Ya. Sebagaimana diriwayatkan semua kalimat azan yang berulang-ulang. Kata Nabi dijawab sesuai panggilan. Kecuali apa, Pak? Hayal sholat, hayal falah. Jawaban kita
La haula wala quwata illa billah. Kalau ini enggak maknanya enggak dipahami, jadi masalah. Ada adzannya, ya. Ada adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya sesuai panggilan, kecuali hayalah sholah, hayalah falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kalau ini hakal aja nggak dimaknai secara makrifat, jadi masalah. Antum nggak sholat jadinya. Itu gunanya talibul ilmi. Gini, masing-masing jawaban 2 kali lagi. Itu mesti direspon dengan kalimat yang sama, tapi berbeda dengan hayal sholah, hayal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Perhatikan arti jawaban itu. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Duduk. Mengapa? Kita makrifati. Mengapa? Makanya gak heran ada yang ngomong gini, penyebab malas sholat tercermin dari jawaban adzan tadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Gua gak sholat lah kalau gak ditolong Allah. Betul? Hati-hati Pak. Di sini perlu ilmu. Betul kan Pak? Karena kita ada hak bebas. Jadi sholat tidak sholat itu tercermin dari makrifatnya hak Allah. Sampai Ustaz Fadli? Sampai Ustaz Aris? Paham sholat, khusus sholat itu memakrifati hak Allah tuh. Di situ kuncinya. Penyebab malas tercermin dari jawaban azan. Semua panggilan dijawab optimis dengan bahasa yang sama. Begitu sampai pada ajakan, tiba-tiba diserahkan kepada Allah. Halo? Di sini mesti dimakrifati. Itu mainan kolbu tuh. Makanya enak orang yang nggak paham bahasa wahyu, Pak. Taklid aja deh. Jadi sholat aja ya. Kan gitu Pak. Ya, jadi di sini tidak mampu aku ya Allah. Kuserahkan kepadamu kan gitu. Tidak mampu aku ya Allah. Itu aja jawabannya. Aduh. Ini jadi gimana ya? Anda mesti jelaskan sesuatu yang lebih dalam lagi. Akhirnya kalau ada jawaban terpecik itu secara kejiwaan mereka menyepelekan sholat, bahkan tidak sholat. Apakah benar kalimat la haula wala quwata illa billah itu mempresentasikan fatalisme dan kemalasan? Jawab. Bukan begitu. Di sini letaknya talibul ilmi. Bukan fatalisme itu. Bukan kemalasan itu. Tidak demikian. Ada pesan sofistik yang tinggi pada jawaban yang sangat rapuh tadi. Antum kalau tidak makrifat hak Allah, rapuh antum. Sangat rapuh. Disinilah perlunya makrifat. Ya. La haula wala quwata illa billah hanya bisa dipahami oleh kaum yang sudah ditalkin. Para sufi. Itu konteksnya bukan ngerti dari bahasa tadi. Tindakan pas menyebut begitu, saya sholat. Langsung dikerjakan. Ya. Sebab hakikat sholat ada dalam perbendaharaan arif Rabbani. Jadi apa itu sholat? Kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu kata Nabi. Bukan ritual diem. Enggak yakin. Sholat adalah bentuk mikratnya kaum mukmin untuk menjumpai Allah. Ini benar ini bro.
Memang siapa di antara kita yang pernah berjumpa dengan Allah waktu saat sholat? Jawab. Tidak ada. Kalau nggak ngerti, tidak ada. Karena yang antum nyembah itu, nih kemarin kajinya sebenarnya. Jadi gini, terlihat seolah-olah seperti sedang sholat, padahal lebih tepat antum semuanya, bukan ngecilin. Sholat kebanyakan, sedang riadoh, latihan sholat. Untuk bisa mi'raj bertemu Allah. Sama dengan tarekat, untuk bisa belajar latihan sholat. Belum sampai sholat. Sedikit yang benar-benar menegakkan sholat. Sedikit. Kalau Allah berkehendak menolong. Sebab kalau sholatnya asli pasti berliqa Allah. Tahu liqa Allah? Demi Allah, kalau sholat antum asli maka liqa Allah, berjumpa Allah dalam konsep ruhani. Demi Allah, sholat itu media komunikasi, bro. Nabi Isra Mi'raj ketemu, berangkat, komunikasi enggak? Komunikasi sampai dapat 5. Pasti liqa Allah, itu artinya jumpa Allah. Sholat yang asli ya. Karena ada media komunikasi, bercakap-cakap dengan Allah. Terasa antum sholat itu bercakap dengan Allah. Belum, berarti antum masih latihan untuk bisa bertemu dengan Allah. Nikmati dulu begitu Pak, itu udah keren. Saat sholat kita tidak berjumpa, tidak tersambung, tidak terhubung, tidak terkoneksi secara interaktif dengan Allah, tidak. Itu masih latihan. Padahal para nabi berfirman dari Allah. Al-Baqarah 253. Iqra iwan. Sholat yang asli ya. Quran ya, nggak menunjukkan secara analisa sofistik ya. Al-Baqarah surat 2 ayat 293. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata langsung dengan ia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat ia dengan Ruh Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya
niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang setelah Rasul-Rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Gini, mudah-mudahan Allah mengizinkan Anda mencoba tafsirkan secara konsep yang lebih dalam. Ini terkait sholat. Rasul-rasul itu rasul-rasul itu termasuk kita, pesuruh. Kalau di Nabi, Rasul itu derajat tertinggi, betul. Karena ada nabinya. Kalau di manusia, Rasul itu waliyan mursida, wali, pesuruh. Ya, wali. Ya, wali Allah itu Rasul. Ya, kalau ada nabi maksumnya, maka itu keren. Itu udah nggak ada lagi, udah menasab. Tapi kalau di manusia, itu wali. Ya, wali Allah. Ya, kan banyak wali, ini wali, itu kan. Nah, pahami ini. Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Nah, coba pikiran yang pendek. Kemana arahnya tuh? Ke Nabi kan? Bukan ke kita, Pak. Kita khalifah. Wakil Allah di bumi kan? Ditinggikan, Pak. Di sholat itu, kalau sholatnya bisa komunikasi. Dari sebagian yang lain, di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, sebagian meninggikannya beberapa derajat itu, dan kami berikan kepada Isa, bukan Nabi, ya pada Isa, ke Maryamnya, apa tuh? Ruhul Kudus, ya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan. Jadi sholat itu kalau ditegakkan dengan bekerjanya kehendak pikiran, maka dibuktikan itu. Hati-hati, bisa jelek. Kalau antum sholat pikirannya jelek, maka terbukti pas sudah tidak sholat. Duduk gak? Bermain pikiran itu ya susah. Bisa bunuh-bunuhan, bisa berdebat, bisa ini, bisa itu. Ya, iktibarnya begitu. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya, memang itu sebagai ajaran. Allah juga menjanjikan loh kepada kita nih, secara umum, basyar. Apa basyar? Menjadikan di sholat bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, ini kan ekstrim bahasanya. Dijanjikan oleh Allah. Langsung lagi. Walaupun di belakang tabir. Dengan cara. Dengarkan firman-Nya. Asyura 51, baca ya. Firman-Nya. Perhatikan di firman Asyura ayat 51. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan ia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya ia maha tinggi lagi maha bijaksana. Itu untuk Nabi atau untuk kita? 51. Untuk kita. Untuk kita, Pak.
Coba perhatikan. Tidak ada bagi manusia Allah bercakap-cakap langsung. Kecuali ada beberapa nabi. Siapa yang dibawa buat ngomong langsung? Nabi. Satu lagi Nabi Muhammad. Satu lagi ada Nabi Khalilullah yang dibawa berbicara langsung. Dua tuh. Ya, enggak melalui wali. Ya, yang melalui wali dengan wahyu itu ke nabi khusus. Kemudian di bawah itu di belakang tabir, ilham. Ngomong tuh. Dan terasa di sholat. Ya, sudah itu melalui behit. Diutus buruk. Melalui kondisi malaikat. Itu buruk. Duduk gak? Ya, disampaikan. Berarti ngiring dia. Mewahyukan dengan izinnya apa yang dikehendakinya. Setuju? Jadi dia maha tinggi dan maha bijaksana. Cara menyampaikan komunikasi Allah itu nggak langsung ke manusia itu. Tapi Allah berkomunikasi. Yakini itu. Namanya juga asyura. Nah. Jadi mengapa dalam sholat kita tidak pernah berjumpa terkoneksi dengan Allah? Tidak terdengar ucapan Allah. Karena nggak paham konsepnya. Akibat membawa diri sendiri kamu sholat. Sholat tuh nggak bisa bawa ego sendiri, bro. Nggak bisa. Mana mungkin ruku, sujud, bacaan kita sampai kepada Allah. Mana mungkin ruku, sujud sampai kepada Allah. Mana mungkin dimensi fisikal dan unsur-unsur material sampai kepada Allah. Nggak mungkin. Dimensi pikiran nggak mungkin sampai ke Allah. Walaupun Allah tahu, tapi nggak akan sampai, nggak akan didengar. Allah nggak membutuhkan itu. Allah maha goib, betul? Melampaui dimensi bentuk dan gerak. Itu Allah. Pasti dia bukan tidak tahu menolak unsur-unsur duniawi waktu sholat. Karena unsur duniawi itu sudah ditakar. Sudah dikadarkan, betul kan? Nah, jadi Allah berada pada dimensi ruhani murni waktu antum sholat. Waktu sholat antum itu masuk dimensi murni. Dia hanya menerima unsur sendiri. Unsur Allah itu sendiri. Tidak mungkin dia menyerap unsur-unsur alam kebendaan. Walaupun tahu, ditolak. Khusus sholat wajib. Beda sunnah. Karena sunnah itu menyempurnakan wajib karena gangguan kehendak. Duduk gak? Jadi Allah nggak mungkin deh menyerap unsur-unsur alam kebendaan yang sampai kepada Allah hanya unsur-unsur Allah sendiri. Hanya bahasa mudanya gini, itulah hanya cahaya matahari yang sampai kepada matahari. Itu iktibar. Cahaya matahari itu sampai hanya kepada matahari. Hanya cahaya Allah yang sampai kepada Allah. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Bisa sampai ke sisi Allah juga karena adanya nurullah. Cahaya Allah, nur hakikat Muhammad, itu pemegangnya. Yang populer disebut bahasa syariat di Quran namanya buraq, kilat, cahaya. Ada di sholat. Jadilah antum cahaya di sholat itu. Jadilah buraq, bukan jadi kuda terbang, beda. Ya. Mana mungkin Muhammad sebagai makhluk biologis bisa sampai ke sisi imaterial Allah kalau tanpa buraq. Betul? Buraqlah yang mengantarkan ibadahnya ke hadirat ilahi. Setuju? Isra Mi'raj. Buraqlah yang mengantar ibadahnya ke hadirat ilahi. Buraq pula adalah kilat, sebutan dari cahaya Allah. Bukan Allah. Nurullah. Nah, betul?
yang maha cepat dalam menyambungkan ruhani kepada zat Allah. Ada di kita? Ada. Ada nur, ada nar. Buruk bukan jenis binatang, bro, yang sering digambarkan dalam ceramah-ceramah Isra Mi'raj. Ya. Sebab binatang dan makhluk material lain yang berada di dimensi rendah tidak pernah bisa sampai ke sisi Allah. Memang dalam dunia sufi, dunia keagamaan klasik, sering ditemukan cara memvisualisasikan atribut-atribut ruhani agar mudah dipahami oleh awam. Nggak disalahin, supaya beres. Sebagaimana halnya deskripsi imajiner tentang pahala surga, karena sering diiktibarkan jembatan 1000, begitu. Duduk ya. Jangan terbawa berpikir begitu. Jadi pada wujud hakikinya sholat adalah bentuk mi'rajnya orang yang beriman. Sholat pada level makrifat itu melampaui bentuk jasadi, bro. Karenanya antara sholat syariat dan sholat sampai titik hakikat tidak ada batas dan tidak boleh terputus, itu yang benar. Badan untuk melaksanakan syariat dan hatinya melaksanakan hakikat, itu bahasanya. Badannya ini melaksanakan perintah syariat materi, batinnya melaksanakan hakikatnya. Itulah penyambungan tadi yang disebut ilmu makrifatullah, ada di sholat. Sholat para arifin tidak kelihatan sujudnya, bro. Bukan tidak sholat. Sebagaimana orang awam, sebab yang sujud pada saat sholat adalah ruhnya. Maka ada kiblat 3. Lillah, filah, billah. Renungan tuh. Imam Ash-Tashatari memberikan isyarat dalam perkara sholat yang ada di makrifat dengan ucapan sebagai berikut. Panhani kasyiyatan lil jalalillah, al jalali maksudnya, aindal iktirabi minhu wakrak suratal fatihati qari'atan kamilatan. Maka sujudlah karena takut pada keagungan al-jalal pada saat mendekatkan diri, dan hendaklah engkau membaca Al-Fatihah, baca berulang kali sampai sempurna. Maksudnya, ketika para arifin yang sudah makrifatullah sedang melaksanakan sholat, orang yang sudah makrifat sedang melaksanakan sholat, hakikatnya ia sedang menyirami syariat dengan hakikat. Berat, bro. Itu bahasanya nggak ada bahasa lain yang Anung bisa sampaikan, harus dengan bahasa itu. Atau sebaliknya, ia sedang menyirami hakikat dengan syariat karena ada badan. Sehingga antara syariat dan hakikat dalam sholat tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas. Harus menyatu. Harus lengket dalam ibadah fardu sholat. Dan keduanya bisa dilakukan harus bersama-sama. Alhasil ibadah syariatnya adalah wujud hakikatnya. Gitu? Alhasil maka kita sholat, wujud syariatnya adalah wujud hakikatnya. Dan ibadah hakikatnya adalah wujud syariatnya. Dan ketika hati seorang telah masuk ke dalam hadrah qudsi, hadirat Allah dalam salat, dan tempat yang menyenangkan, maka sesungguhnya ia adalah sir yang halus, yang dipenuhi anugerah, pancaran sinar cahaya Allah. Akan tetapi yang demikian itu tidak bisa dicapai oleh hati yang tidak ditaubati. Hati yang tidak ditaubati. Hati yang belum bertobat dari segala kesalahan dan maksiat. Disinilah gunanya ilmu nafi isbat toharo. Hati yang bertobatlah yang bisa mendapatkan sesuatu yang dicari, lembutnya sir serta rahasianya tauhid.
Karenanya Syekh Ibnu Azibah ulama sufi perkara sholat ini berkata, lan yudrikal mar'ulu fa kalimati syir ida kanat la tajalu masubatan bi af'alu qati'atin. Memahami lembutnya sir tidak akan terwujud jika masih disertai adanya perbuatan dosa. Ya. Nggak akan antum jadi cahaya selama masih ada kotoran dosa. Nggak mungkin antum bisa mengerti kalimat di belakang tabir Allah berkomunikasi selama ditutupi oleh kotoran dosa. Atau dengan kata lain, untuk bisa memahami rahasia tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan hati yang satu, tidak bercabang. Barang siapa yang tidak kembali bertobat dari kesalahannya dan tidak berhati-hati terhadap halusnya syahwat, maka tidak bisa diharapkan untuk memahami rahasia kita sholat dengan tauhid. Tak bisa merasakan rahasia ahlul tafrid, orang yang menyatukan hatinya kepada hakul wujud. Jadi kesimpulannya, penjelasan tadi agak berat, tapi harus disampaikan karena ini hakikat sholatnya makrifat merupakan pengalaman batin. Itu ada Pak, pengalaman batin pada orang yang sholat daripada para pencari hakikat. Hakikat tidak bisa dicari Pak, ya, amalkan saja pengalaman batin insya Allah dengan tuntunan yang benar, yang melakukan pengembaraan spiritual hingga sampai ke makom makrifat. Karena di alam jabarut itu alam dunia, para pencari hakikat telah melakukan segala upaya dengan susah payah kalau Allah tidak berkehendak sulit. Mulai dari tahapan awal, zikir dengan hati, meningkat pada tahapan menengah, zikir dengan ruh, hingga sampai pada tahapan puncak, zikir dengan sir. Itu amalan latihan. Puncak pengalaman spiritual dapatnya hanya di sholat fardu. Bukan di kawat, bukan bertapa, bukan etika. Semua itu untuk menuju di puncaknya. Amalan tertinggi makrifat ada di sholat fardu. Duduk. Ini semua kita latihan Pak. Tidak mencari sakti. Sakti kita itu pengalamannya pada sholat fardu. Tolong fardunya pahami secara benar. Karena tugas kita menegakkan sholat. Duduk. Insya Allah kita bisa sampai tingkat puncak memahami ini. Para arifin mengalami gejolak batin pada melakukan hal sholat itu. Terkadang mengalami naik, mengalami turun. Kadang ia berada di tempat wujudnya. Dan kadang ia tidak sadarkan diri terhadap wujudnya. Sebab ia telah menyatu atau nempel melekat dengan hakul wujud Allah. Bukan wujud dia ini. Itu diidentikan bahasanya diwujuddiakan, bukan Allah ya, makhluk ya. Terkadang para arifin mengalami apa yang disebut jazab dalam kondisi puncak spiritual yang disebut majub. Pada saat ia mengalami jazab itu ditarik paksa jazab oleh Allah ya. Dan akhirnya mengalami syatahat. Nggak bekerja itu kepala, berbicara tanpa kesadaran karena ia sedang berada pada kondisi fana, benar fana. Ya, nah, itu dilatih dalam tarekat. Semua hal ini yang dialami oleh para pejalan-pejalan pada sholat tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang awam yang hatinya belum bisa dibersihkan, belum ditobati. Itu berada di tazkiyatun nafs. Berada di torekot yang terus sepanjang hari. Sedangkan semua tajiyatun tabs untuk bisa memasuki alam hadrah Allah di sholat, diwajibkan kita bertorekot. Diwajibkan torekot. Yang bahasa syarikat torekot itu berada di setahun sekali di Ramadan. 30 hari. Hukumnya apa Pak? Wajib. Nggak mungkin orang bersyarikat tidak bertorekot. Torekot itu sendiri wajib hukumnya dilakukan kapan?
sebentar lagi Ramadan. Itulah sebenar-benar torekot. Betul? Lebih berat torekot syariat itu Pak daripada torekot yang diikuti oleh kita. Kita masih boleh makan. Torekot syariat tidak boleh makan. Tidak boleh berhubungan selama masih ada matahari. Sedangkan bertorekot nafi isbat yang kita lakukan sepanjang masa masih dibolehkan makan. Betul? Itu sebabnya agak prihatinan dong. Kalau ada orang membid'ahkan ajaran tarekat, menyesatkan ajaran teori tasawuf. Sepakat? Padahal syariat mewajibkannya. Letaknya ditentukan waktunya. Setahun di bulan Ramadan wajib 30 hari tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa. Untuk bisa sholat sampai mi'raj. Itu dia. Sepakat? Udah beres urusan kita. Itu gunanya yang akan kita hadapi untuk menerangkan perkara sholat. Ya. Pertanyaan sekarang. Antum puasa, bermain air untuk membersihkan kolbu, untuk bisa komunikasi dengan Allah, untuk bisa hadir kepada Allah, untuk bisa mikrajur Allah. Tapi puasa hanya menahan saja, tidak sholat. Beres nggak itu puasanya? Inoan. Sepakat? Nah ini penting. Nah bertorekotlah antum, karena torekot itu diwajibkan. Ada dalilnya? Ada di Al-Baqarah Pak. Masuk dulu yang kedua